Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai pewarisan sifat. Jika minggu lalu kita sudah belajar mengenai monohibrid, memecahkan permasalahan monohibrid, hari ini kita akan melanjutkan ke tingkat sedikit lebih tinggi dari monohibrid, yaitu dihibrid ya. Jadi jika kalian minggu lalu sudah menyilangkan satu sifat dari individu, nah minggu ini kita akan menyilangkan dua sifat sesuai dengan namanya, yaitu dihibrid. Di itu dua dan hibrid itu adalah persilangan. Jadi di sini kalian akan menyilangkan dua sifat. Maksud dari dua sifat itu apa? Jika di monohibrid kalian hanya menyilangkan warna rambut saja, misalnya hitam disilangkan dengan putih, warna bulu kelinci misalnya. Nah, di sini kalian akan menyilangkan dua sifat dari individu, misalnya buah semangka berwarna merah dan berbentuk bulat. Nah, itu kan ada dua sifat, merah dan bulat, warna dan bentuk. Bagaimana perbedaannya dengan monohibrid? Di sini hanya cara menentukan gamet saja ya. Cara menentukan gamet dan anaknya ada 16. Bagaimana cara menentukan gamet? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Oke, kita akan langsung memecahkan persoalan. Misalnya disilangkan semangka ya, disilangkan semangka bentuk bulat. Oke, kita akan langsung menyelesaikan soal yang ada di situ ya. Nah, di situ soalnya disilangkan semangka berbentuk bulat berwarna merah dengan semangka berbentuk lonjong berwarna kuning. Apabila semangka merah lebih dominan terhadap kuning dan bulat lebih dominan terhadap lonjong, tentukan keturunan kedua anaknya. Oke, jadi ingat ya, untuk mencari keturunan ingat urutannya P, G, F. Yang mana P adalah parental, G adalah gamet, dan F adalah filial. Nah, apabila yang disuruh adalah keturunan kedua, artinya keturunan setelah anaknya, berarti di situ ada dua kali persilangan. Berarti kalian harus ada dua kali P, G, F ya. Jadi kalau dipinta keturunan pertama batas PGF saja, kalau minta keturunan kedua maka kalian melanjutkan PGF kembali. Jadi ada dua PGF. Nah, berdasarkan di soal di situ ya, ada dua sifat, semangka merah dengan bulat dan merah disilangkan dengan semangka lonjong dan kuning. Berarti induknya seperti ini ya, bulat lebih dominan terhadap lonjong katanya. Artinya genotip induknya, oke, biar nggak bingung langsung saya di sini ya, bulat merah, semangka bulat merah disilangkan dengan semangka lonjong kuning. Nah, tentukan dulu genotip dari induknya. Tadi genotip udah Ibu jelaskan minggu lalu ya, cara menentukan genotip. Sekarang di soal udah dikatakan bahwa bulat itu lebih dominan terhadap lonjong. Jadi genotip bulat apa? B besar, B besar. Sedangkan lawannya B kecil, B kecil. Tetapi di sini ingat ada dua sifat. Jangan berhenti sampai di sini ya. Langsung disambungkan merah. Merah katanya lebih dominan terhadap kuning. Artinya di sini M besar, M besar. Di sini M kecil, M kecil. Oke. Sekarang udah dapat genotip induknya sehingga kita bisa ke gametnya. Nah, bagaimana cara menentukan gamet?
Di sini gametnya ada 2. Ingat cara menentukan gamet kata saya tempo lalu. Jika hurufnya sama maka dianggap 1. Jika hurufnya berbeda maka ditulis semua. Nah, di sini ada gamet hurufnya ada apa? B. B-nya sama berarti ditulis 1. Yang ini M-nya juga 1 ya. Sedangkan ini B, M juga. Oke? Dapat ya? Jadi gamet induk yang pertama adalah B besar M besar, sedangkan gamet induk kedua adalah B kecil M kecil ya dari sini. Nah, filial, bagaimana cara menentukan filial? Filial itu adalah pencampuran 2 gamet induk ya. Kedua induk berarti kita campurkan aja ya, yang ini campur yang ini. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah pastikan huruf besar dulu ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi didapatlah keturunan yang pertamanya adalah dengan genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Fenotipnya apa? Fenotipnya karena di sini ada B besar tadi untuk apa? Untuk yang dominan. Dominan berarti si bulat. Sedangkan di sini ada M besar berarti untuk si merah. Jadi anaknya berfenotip bulat merah. Sedangkan anaknya berfenotip bulat merah, sedangkan genotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Udah bercampur ya. Nah, di soal dipinta fenotip keturunan dari kedua ya. Artinya setelah ini yang keturunan pertama, kita lanjut keturunan kedua ya. Keturunan keduanya kita lanjutkan ya. Keturunan kedua P ini berasal dari mana? Ingat, kalau keturunan kedua berarti induknya berasal dari keturunan pertama yang disilangkan dengan keturunan pertama ya. F1 disilang dengan F1. F1-nya apa? B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil ya. F1 disilangkan dengan F1. Nah, sebentar ya, karena udah nggak muat, saya akan hapus di atas. Ya, kita ibaratkan ini tadi PGF yang kedua ya. Tadi kan PGF pertama, ini PGF kedua. Tadi dapat induknya B besar, B kecil, M besar, M kecil disilang dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini tadi didapat dari F1 ya. Jadi parental kedua untuk mencari keturunan kedua itu adalah F1 yang disilangkan dengan F1. Nah, sekarang cara menentukan gamet ini kayak gimana? Kalau tadi kan kalau 1 sama ya, hurufnya sama maka langsung ditulis 1. Nah, bagaimana dengan kalau gametnya seperti ini? Sedangkan gamet itu harus digabungkan ya, B sama M. Nah, kalian tinggal kayak gini aja. B, M, 1 gamet. B, M, 1 gamet ya. Kemudian ini oke. Kalau agak gini ya, B M B M. Jadi B ini harus disilangkan kedua-duanya, begitu juga dengan B sama M ya. Jadi ada berapa gamet di situ? Ada B besar, M besar 1 ya. B besar, M kecil ada 2. B kecil, M besar ada ketiga ya. B kecil, M kecil ada 4. Jadi di induk yang pertama ada 4 gamet ya. Nah, bagaimana dengan sampingnya? Sama aja, karena hurufnya sama artinya gametnya juga sama. Tetapi Ibu ada satu cara lagi, yaitu menggunakan cara garpu ya, menentukan gamet. Ini berbeda ya, ini berbeda huruf maka ditulis 2 B. Kalian tulis 2. Yang kedua, M-nya sama atau beda ya. Di sini berbeda, artinya kalian tulis juga 2. Masing-masing dapat 2 garis. M sama M kecil, M besar sama M besar. Didapatlah B M besar ya.
di sini sama sini, sini sama sini, B besar M kecil. Di sini juga B kecil M besar. B kecil M kecil. Sama ya? Di sini dapat, di sini juga dapat. Intinya sama, tinggal kalian terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua. Kalau untuk menentukan gamet ya, sepaham kalian aja, seenaknya kalian mau ngerjainnya kayak gimana. Kemudian kalau udah dapat gamet, kita lanjut ke anaknya ya. Kalau anak pertama tadi kita langsung digabungkan, tapi kalau kayak gini gimana? Ada 4 gamet dua-duanya, total ada 8 gamet ya. Ibu ingatkan, ibu recall kembali kemarin di monohibrid ibu ada ngajarin bagaimana menggabungkan gamet untuk menjadi filial dengan cara tabel ya. Nah, untuk ini, untuk persilangan ini ibu sarankan tabel agar kalian tidak bingung ya. Oke, dihapus lagi, langsung ya, diingat ya, nanti tinggal diulangi, diklik belakang lagi kalau mau mengulangin ini. Kita lanjut mencari F2 ya. F2 bagaimana? Tadi kan udah dapat tabelnya ya, gametnya ya. Sekarang gametnya kita letakkan ke sini. Ini anggap laki-laki, ini anggap perempuan, ini anggap laki-laki ya. Diingat tadi gamet yang udah kita cari tadi ya. B besar, M besar, ada 4. Oke, B besar, M besar, B besar, M kecil tadi ya. B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Di sini juga sama, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Dapat dari mana sih ini? Dari gamet tadi ya. Ini gamet yang pertama, ini gamet yang kedua. Nah, cara menyilangkannya sama dengan cara menyilangkan monohibrid. Untuk kotak ini siapa yang atasnya? Yang ini ya. Sampingnya ini digabung kayak B besar, B besar, M besar, M besar. B besar untuk ini. Yang ininya B besar, M besar, M kecil ya. Jadi walaupun pertama kalian lihat yang atas kan M kecil duluan, tapi yang ditulis adalah yang besar duluan ya. Kalau yang ini atasnya apa? B besar, sampingnya B kecil, atas M kecil, samping M besar. Berarti ditulis M besar dulu ya. Nah, tinggal kalian catat sesuai dengan hasilnya ya. Didapatlah hasilnya seperti ini. Oke, full ya. Anaknya sudah full. Ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 ada 16 anaknya. Pertanyaan tadi, ingat kembali pertanyaannya minta apa? Fenotip dari keturunan kedua. Yang kita dapat sekarang adalah genotip dari keturunan kedua. Sekarang berarti kita tentukan fenotip keturunan ini apa? Ya. Anak yang pertama, fenotipnya apa? Ada B besar, di sini ada M besar. B besar tadi untuk apa? Untuk bulat. M besar untuk merah. Jadi di sini ada anaknya ada bulat merah 1 ya. Oke. Di sini B besar ada, M besar ada, B besar juga, M besar juga. Berarti ada bulat merah juga, ada 2. Yang di sini
Sorry ya, harusnya B besar duluan baru B kecil duluan di sini. Ya, ada B besar, ada M besar lagi, berarti bulat merah. Di sini ada B besar, ada M besar, bulat merah. Pokoknya kalau ada B besar dan M besar itu bulat, kalau ada M besar itu merah. Karena apa? Karena tadi dominan ya, bulat lebih dominan terhadap merah, bulat lebih dominan terhadap lonjong dan merah lebih dominan terhadap kuning. Jadi kalau ada B besar, M besar itu untuk warna merah dan bentuk bulat. Anak kelimanya B besar berarti bulat. Oke. Ada M besar berarti merah, lagi-lagi bulat merah. Kemudian di sini B besar lagi, M kecil. Oke, B besar untuk bulat, M kecil untuk apa? Lawan dari M besar ya kan? Lawan dari si merah. Apa tadi berarti kuning. Ya. Berarti bulat kuning yang ini. Yang ini B besar, M besar, B besar, M besar, bulat merah juga. B besar, M kecil ya. Oke, B besar bulat, M kecilnya untuk kuning. 2. Lanjut di sini B besar, M besar. Oke, bulat merah, B besar, M besar ya. Ada B besar, ada M besar lagi, bulat merah. B kecil, M besar. B kecil ya. B kecil berarti tadi apa? Bukan bulat ya, tapi lonjong. Saya tulis di mana ya? Sini ya, singkat aja ya, lonjong merah, LM. Saya singkat LM. Di sini ya. Di sini saja, LM. Lonjong merah 1 ya. Sampai mana tadi? Di sini ya. Lonjong ada M-nya, lonjong merah. Yang di sini ada bulat, ada B besar, ada M besar, bulat merah. Ada B besar, ada M kecil. B besar, ada M kecil. B besar untuk bulat, M kecil untuk kuning. Oke. 3. B kecil, M besar. Berarti B kecil ini lonjong merah. Oke, B kecil, M besar, lonjong merah. Kemudian B kecil, M kecil. B kecil tadi apa? Lonjong. M kecil kuning. Lonjong kuning ada 1. Jadi anaknya bulat merah ada 9, bulat kuning ada 3, lonjong merah ada 3, lonjong kuning ada 1. Jadi perbandingan untuk di hibrid 9 berbanding 3 berbanding 1. Bagaimana ya? Ibu rasa cukup ya untuk persilangan di hibridnya. Jika kurang paham kalian ulangi videonya lagi ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, setelah kalian memahami mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid, sekarang kita akan langsung lanjut ke kelainan pewarisan sifat. Jadi kalau kalian perhatikan ada beberapa di sekitar kita yang memiliki kelainan atau di luar normal ya. Itu karena apa? Itu juga dikarenakan gen yang dibawa oleh orang tuanya. Yang pertama itu adalah albino. Ya, albino ini adalah kelainan dari warna kulit ya. Kalau kalian pernah lihat ada orang yang putih semua ya, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut dia putih semua. Itu berarti dia mengalami kelainan yang disebut dengan albino ya. Jadi dia tidak memiliki pigmen melanin ya. Nah, kalau di pewarisan sifat albino ini dia jika di orang normal ya, di orang normal genotipnya adalah AA ya. Kulit orang normal genotipnya adalah yang dominan ya. Kebanyakan orang memiliki kulit normal kan, sehingga genotipnya adalah yang dominan A besar. Sedangkan yang albino dia
memiliki albino, dia memiliki genotip kecil ya. A kecil, dan yang pencampurannya ya, ada jika A besar A kecil dia carrier ya, dia hanya pembawa. Dia bentuk fisik atau fenotipnya kita lihat berwarna, entah itu hitam atau sawo matang atau kuning langsat ya, tetapi dia membawa gen sifat albino. Jadi ketika seseorang carrier menikah dengan seorang carrier, maka anaknya akan albino. Kenapa demikian? Ya, seperti ini kejadiannya ya. Misalnya bapaknya dia albino, pembawa sifat albino ya, parentalnya ya, disilangkan dengan mamanya juga pembawa sifat albino ya. Gametnya A besar A kecil, ada 2 gamet di sini, A besar juga A kecil. Kemudian anaknya apa? Anaknya ya, pakai kotak biar nggak bingung. Anaknya juga ada 2 di sini, gametnya ada 2. Ini bapak, ini mama ya. A besar, A kecil. Di sini juga A besar, A kecil. Jadi anaknya A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Jadi bisa kalian perhatikan ya. Di sini anaknya ada 4 kemungkinan anaknya. Kemungkinan persentase si anak albino berapa? A kecil, A besar itu normal ya. Ini normal. A besar, A kecil carrier. A kecil albino. Ya. Jadi A besarnya ada 1, carrier normalnya ada 1, carriernya ada 2, dan albinonya ada 1. Jadi kemungkinan anaknya sebesar 25% dari orang tua yang carrier, anaknya memiliki bakat albino ya, paham ya? Kemudian selain ada albino, ada kelainan yang kelainan kedua, yaitu kulit ya. Kulit. Selain kelainan kulit, ada juga kelainan buta warna. Ada kadang-kadang ditemui orang yang dia tidak bisa membedakan warna satu dengan warna yang lainnya. Itu adalah buta warna ya. Buta warna ini adalah penyakit yang dialami oleh seseorang akibat keturunan ya, atau orang tuanya yang membawa sifat buta warna. Biasanya orang buta warna ini tidak bisa membedakan warna merah, warna kuning, hijau, biru, dan sebagainya ya. Nah, buta warna ini merupakan penyakit yang dibawa oleh kromosom X ya. Jadi buta warna ini adalah dari kromosom kelamin ya. X untuk perempuan, Y untuk laki-laki. Jadi perempuan itu kromosomnya XX, sedangkan laki-laki itu kromosomnya XY. Jadi jika seorang janin memiliki kromosom XX, maka dia berjenis kelamin perempuan. Jika janin memiliki kromosom XY, maka dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, si buta warna ini menyerang kromosom X ya, yang artinya jika di perempuan ada kromosom buta warna, yang artinya seperti ini ya, tanda dari buta warna itu adalah CB ya, color blind. Nah, di sini kalau perempuan memiliki kedua-duanya CB ya, buta warna, maka si perempuan ini akan buta warna ya. Tetapi kalau si perempuan hanya punya 1 jangkut si kromosom CB-nya, maka dia hanya si carrier ya. Nah, berbeda dengan laki-laki ya. Ini perempuan normal ya, perempuan normal
dia tidak memiliki kromosom yang dihinggapi oleh CB ya. Nah, bagaimana dengan laki-laki ya? Laki-laki normal memiliki kromosom XY ya, ini normal, dia tidak dihinggapi oleh CB. Bagaimana jika satu dihinggapi CB, dia maka langsung buta warna ya. Jadi laki-laki tidak pernah menjadi carrier, tetapi dia langsung penderita ya. Perempuan bisa carrier karena dia punya kromosom X1 lagi. Jika hanya satu yang dihinggapi oleh CB, maka dia carrier. Dia pembawa sifat tetapi dia tidak buta warna. Sedangkan laki-laki karena dia kromosom X-nya hanya satu, ketika dihinggapi maka dia langsung buta warna. Jadi lelaki tidak pernah membawa gen buta warna, tetapi langsung dia adalah buta warna ya. Bagaimana contoh persilangan anaknya? Contoh persilangan anaknya seperti ini ya. Seandainya ya, laki-laki yang buta warna XCBY ya, laki-laki buta warna silang dengan perempuan carrier ya, perempuan carrier. Jadi si perempuan ini dia tidak buta warna, tetapi dia membawa sifat buta warna. Bagaimana anaknya? Ini parental ya, gamet tadi berarti gametnya ada XCB dan Y. Ini XCB dan X ya. Nah, anaknya seperti apa? Kita perlihat. Anaknya seperti ini ya. Oke. Ini yang punya laki-laki XCBY. Yang ini yang punya perempuan XCBX. Ingat ya, kalau XX itu perempuan, XY itu laki-laki. XX ya, XCB XCB. Oke, XCBX ya, dari sini XCBY XY ya. Jadi kemungkinan anaknya ada 4 anaknya ya. Yang pertama XCB anaknya. XCB XCB. Artinya ini apa? Perempuan buta warna. Singkat PBW ya. Perempuan buta warna. Yang ini anaknya perempuan XX dan dia karena dua-duanya dihinggapi color blind, jadi dia buta warna. Yang anak kedua sini dia XCBX ya. XCBX berarti hanya ada satu, berarti perempuan carrier PC ya, perempuan carrier, dia pembawa sifat buta warna tetapi dia tidak buta warna. Anak yang ketiga XCBY. Artinya apa? Artinya ini laki-laki XY ya, ada kromosom Y di sini, dia laki-laki dan ada X-nya dihinggapi CB, artinya dia laki-laki buta warna. Nah, anak laki-laki yang kedua ya, yang terakhir ada anak laki-laki lagi, dia XY. Jadi laki-lakinya normal. Jadi kemungkinan anaknya ya 25% perempuan dengan buta warna, 25% perempuan pembawa sifat, 25% laki-laki buta warna, dan 25% laki-laki normal ya. Jadi asik ya, kita di sini bisa memprediksi apabila ayah begini, mama begini, apa kira-kira anaknya ya. Jadi apabila ada seorang laki-laki buta warna yang menikah dengan seseorang normal tetapi dia membawa sifat buta warna, maka kemungkinan anaknya adalah 25% perempuan buta warna, 25% perempuan carrier, 25% laki-laki buta warna, dan 25% laki-laki normal. Oke, selain buta warna tadi kita udah ngebahas kelainan kulit, kelainan buta warna.
Sekarang kita akan membahas kelainan penyakit yang mematikan ya, yang dulu pernah dialami oleh kerajaan Inggris, yaitu penyakit hemofilia. Penyakit hemofilia ini adalah penyakit yang disebut juga dengan penyakit bulan sabit. Jadi darah merahnya berbentuk bulan sabit, hanya setengah. Kalau orang normal sel darah merah itu berbentuk bulat ya, sedangkan yang ini hanya setengahnya saja ya. Jadi dia tidak akan bertahan lama hidup apabila dia memiliki penyakit hemofilia ini. Dia akan terus menerus harus didonor darah ya. Biasanya hanya bertahan beberapa bulan saja ya, bisa dipastikan tidak ada harapan hidupnya. Nah, hemofilia ya, nama penyakitnya adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini lagi-lagi juga menghinggapi kromosom X. Lagi-lagi menghinggapi kromosom X ya, sama seperti buta warna tadi ya. Jadi kalau perempuan ada kromosom X, dua-duanya ada hemofilia, maka dia letal, mati ya. Bisa di dalam kandungan meninggalnya, bisa di luar namun sebentar ya. Kemudian tapi kalau XX hanya satu hemofilianya, maka dia pembawa sifat. Ya, jadi perempuan ini membawa sifat membawa cikal bakal penyakit hemofilia seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan laki-laki normal seperti ini ya? Perempuan normal seperti ini, laki-laki normal seperti ini. Nah, kalau laki-laki satu saja dihinggapi H, maka dia akan letal atau mati ya. Contoh soalnya. Nah, bagaimana contoh di kehidupannya? Kalau seandainya ya ada laki-laki normal menikah dengan seorang perempuan pembawa ya, karena tidak mungkin kalau laki-lakinya memiliki hemofilia, karena akan meninggal pada saat dilahirkan ya. Begitupun juga dengan perempuan. Jadi kemungkinan yang hidup ini adalah yang normal dan yang memiliki pembawa bibit penyakit hemofilia ya. Nah, apabila seorang perempuan yang memiliki atau yang membawa sifat hemofilia menikah dengan laki-laki normal, bagaimana dengan anaknya? Apakah anaknya akan mengalami hemofilia? Kita lihat ya. Gamet dari laki-laki X dan Y silang dengan gamet dari perempuan XH dan X ya. Nah, filialnya atau keturunannya di sini. Oke. Ini laki-lakinya X dan Y normal, perempuannya satu membawa, satu normal. Oke. Bagaimana anaknya? Kita lihat. X dari sini ke sini ya. X. Oke. XHY. XY. Bisa kalian lihat anaknya ya. Kemungkinan yang pertama, anak perempuannya juga membawa sifat. Kemungkinan kedua, anaknya akan normal, anak perempuannya normal. Sedangkan ada anak laki-laki yang akan meninggal ya, karena dia membawa sifat hemofilia. Kalau kalau membawa sifat hemofilia maka akan meninggal ya. Dan satu lagi, anak laki-lakinya normal. Jadi kemungkinan anak laki-laki yang hemofilia 50%. Sedangkan anak perempuannya yang hemofilia 0%, karena tidak ada ya, hanya pembawa saja. Oke, cukup pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Silahkan setelah ini cek di tugas, ada tugas di situ. Cukup dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.